Setiap detik nikmat yang kita terima ini, kata Allah Subhanahu wa taala, suatu saat latus alunna, akan ditanya oleh Allah kemana saja nikmat ini kita gunakan. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap detik napas kita ini nanti akan ditanya oleh Allah kemana setiap detik napas ini kita gunakan. Adakah setiap detik napas ini kita gunakan dalam rangka ingat kepada Allah? Adakah setiap detik napas ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah? Demikian juga dengan mata kita. Demikian juga dengan lidah kita. Adakah lidah kita ini kita gunakan untuk berzikir kepada Allah? Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan sisa-sisa usia kita ini akan mampu kita manfaatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Amin. Sebab kata Allah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini hanya satu, liya'budullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah ciptakan manusia, kata Allah, tujuannya hanya satu, untuk menyembah Allah. Bagaimana dengan usaha Ustaz? Bagaimana dengan usaha kita itu kita kenal dengan Allah? Bagaimana dengan bertani Ustaz? Dengan bertani itu kita akan menyembah Allah. Seorang guru matematik ketika dia mengajarkan matematika kepada anaknya, seharusnya guru matematik itu harus mampu dengan mempelajari matematika anak kenal dengan Allah. Ketika guru IPA mengajarkan bidang studi IPA, ilmu pengetahuan alam, bagaimana dengan melihat alam semesta ini? Anak-anak kita semua kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini sebagai judul tausiah, itulah judulnya setena. Sebagai judul tausiah kita pada malam ini adalah ada 9 macam bisnis Allah dengan hambanya. Ada 9 macam bisnis Allah dengan hambanya. Andaikan mampu kita jual nanti kepada Allah, Allah akan berikan balasannya dengan surga. Sebagaimana firman Allah, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah, sesungguhnya nanti di yaumil mahsyar Allah akan membeli. Innallaha ashtara, kalau bahasa waknya berbisnis, Allah akan mengadakan transaksi jual beli antara Allah dengan hambanya, yang balasannya, kata Allah, adalah surga, nak tanggung-tanggung. Pertama, kata Allah, barang yang akan kita jual kepada Allah yang dibalas oleh Allah dengan surga adalah at-taibuna. Apa itu at-taibuna? At-taibuna adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Hatinya dia taubatkan kepada Allah, lisannya dia taubatkan kepada Allah, tangannya dia taubatkan kepada Allah, pergaulannya dia taubatkan kepada Allah. Hati yang selalu ingat kepada Allah, lidahnya yang selalu berzikir kepada Allah, tangannya yang selalu berzikir kepada Allah, matanya mata yang selalu takut kepada Allah, kakinya yang selalu takut hanya kepada Allah. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, Allah akan membeli nanti. Maka oleh sebab itu, mari kita taubatkan jiwa dan raga kita untuk senantiasa beribadah dan bertaubat kepada Allah. Suatu kali Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan kepada saya suatu amalan yang pahalanya," kata Nabi Musa, "sangat besar di sisimu, ya Allah." Apa jawab Allah kepada Nabi Musa? "Wahai Musa, andaikan ditimbang," kata Allah kepada Nabi Musa, "satu kalimat yang engkau ucapkan itu, wahai Musa, kalimat la ilaha illallah, diletakkan di dalam suatu timbangan, dan kemudian dalam satu timbangan lagi diletakkan langit dan bumi dengan segala isinya, maka satu kalimat la ilaha illallah yang engkau ucapkan itu, wahai Musa, itu lebih berat timbangan
timbangannya kata Allah ketimbang timbangan langit dan bumi dengan segala isinya. Begitu dahsyatnya kita ketika kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimanapun ilmu kita tingginya, gelar kita banyaknya, pada saat kita akan mati berpulang kepada Allah, kalimat yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling kita nanti-nanti agar hati dan lidah kita mampu mengucapkan kalimat itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hasil penelitian di salah satu rumah sakit di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, rupanya tidak semua orang Islam itu mampu lidah dan hatinya itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Dari 1000 orang yang diteliti, tidak cukup 10% dari 1000 tadi yang mampu mengucapkan kalimat tauhid ketika dia akan meninggal, ketika nyawanya itu akan dicabut. Setelah diteliti, ditanya kenapa kayak gini, rupanya sewaktu dia masih hidup, sewaktu dia masih sehat, lidah dan hatinya itu jarang sekali mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kita bertaubatlah kita kepada Allah, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan jiwa yang suci, hati yang suci. Sebab kata Allah, yauma yunfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Suatu saat nanti la yunfa'u malun, harta yang kamu miliki tak akan ada gunanya lagi. Rumah yang kamu banggakan sudah tidak ada gunanya lagi. Wala banun, anak yang kamu cintai, suami yang kamu cintai, istri yang kamu sayangi, di saat itu sudah tidak ada gunanya lagi kata Allah. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang suci. Suatu saat nanti di yaumil mahsyar, ibu akan meninggalkan anaknya, anak akan meninggalkan ibunya, suami akan meninggalkan istrinya, istri akan meninggalkan suaminya. Satu-satunya teman yang senantiasa setia kepada kita adalah amal kita. Nah, itu Pak Bi, saya cinta-cintanya kalau rumah suatu saat tinggal waktu. Iya kan? Jadi yang senantiasa setia kepada kita adalah amal kita masing-masing. Kemudian yang kedua kata Nabi, untuk taubat ini kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan. Ada 2 kalimat kata Nabi yang mudah kita ucapkan sewaktu kita masih hidup, tapi sangat berat timbangannya dalam timbangan Allah nanti di yaumil mahsyar adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi 2 kalimat kok Bapak Ibu, kalau wa ucapkan nanti di yaumil mahsyar sangat berat timbangannya untuk memberatkan timbangan kebaikan kita. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Amal ibadah yang kedua yang akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surga adalah al-abid. Apa itu al-abid? Al-abid adalah orang yang mampu menjadikan setiap perbuatannya, tingkah lakunya, ucapannya ibadah. Itu disebut oleh Allah dengan al-abid. Artinya, kalau kita mampu menjadikan setiap ucapan, perbuatan, tingkah laku kita jadi ibadah, insya Allah nanti Allah akan beli itu dengan surga. Gimana caranya Ustaz? Caranya ada 2, minimal ada 2. Pertama, lakukanlah segala sesuatu perbuatan itu dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah. Jadi supaya semua perbuatan kita jadi ibadah, pertama, lakukan segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, lakukanlah segala sesuatu perbuatan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua lakukan, berarti semua perbuatan kita itu dikategorikan sebagai suatu ibadah.
Dan ini adalah investasi ibadah buat kita kalau kita mampu yang dua ini. Apa contohnya Ustaz? Asiko ayah mau contohan cek lo Ustaz ayah itu. Iya. Iya. Mencontohannya. Kan ini contohan lu nak. Lain. Pertama tadi supaya semua perbuatan kita dikategorikan ibadah dan kita berpahala dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan berapa kali kita minum sehari semalam. Andaikan kita membaca dengan menyebut nama Allah, dengan membaca bismillah, berapa ibadah yang kita kumpulkan. Ketika kita makan baca bismillah dapat ibadah. Mau tidur kita baca bismillah minimal ya dapat ibadah. Menghidupkan kendaraan dengan bismillah dapat ibadah. Ibu-ibu menghidupkan kompor dengan bismillah dapat ibadah. Mencuci pakaian dengan bismillah dapat ibadah. Tapi jangan lupa yang kedua, semata-mata kita mencuci pakaian tadi, bersolek ya apa namanya itu, pasang lipstik, bukan melagak suami orang, tetapi semata-mata mencari keriduan suami, terutama keriduan Allah. Kan ada yang lipstiknya 3 mili tabanyo, tetapi 3 mili itu untuk malagak nan lain. Nah, itu lah pe palo do. Doso kada pe. Hah? Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, selama konsepnya kita semata-mata karena Allah, insya Allah dapat pahala. Salah satu di antara yang kita lakukan pada saat ini adalah kita melakukan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua kita ini bersaudara. Jadi kita melakukan persaudaraan ini semata-mata karena Allah, tidak ada yang lain. Jadi kita cinta kepada anak karena Allah. Kita melakukan kegiatan silaturahmi kayak halal bihalal ini karena Allah, tidak ada misi yang lain. Tidak ada misi-misi yang lain. Itulah indahnya Islam. Kita sampai 3 saja. Kemudian yang ketiga, barang dagangan Allah yang akan langsung dibeli oleh Allah nanti dengan balasan surga adalah alhamiduna. Apa itu alhamiduna? Alhamiduna adalah orang yang mampu mengucapkan alhamdulillah ketika dia mendapat nikmat Allah, baik itu nikmat kecil maupun apalagi nikmat yang sangat banyak. Pagi hari kita setelah bangun, mata kita masih bisa melihat, kita ucapkan alhamdulillah. Tangan kita masih bisa bergerak, kita ucapkan alhamdulillah lah. Dua palonya itu standar. Kemudian lidah kita masih bisa ngomong, kita ucapkan alhamdulillah lagi. Apalagi, oh kaki saya masih bisa jalan, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kaki saya masih bisa jalan. Bangun tidur, lihat suami masih ada di samping kita. Bagi ibu-ibu, alhamdulillah Bu. Jadi kalau ibu-ibu melihat suaminya masih ada di sampingnya setelah bangun, ucapkan alhamdulillah. Banyak di tempat lain, bangun tidur istrinya dia suami nggak ada. Gawat tuh kan. Maka ketika itu merupakan nikmat Allah yang teramat besar, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ya, selesai kita minum, kita ucapkan alhamdulillah. Semuanya itu adalah nikmat Allah yang teramat besar bagi kita. Tak bisa kita nilai dengan uang. Perasaan kita nyaman, kita ucapkan alhamdulillah. Anak-anak kita sehat, kita ucapkan alhamdulillah. Apalagi, pokoknya semua nikmat yang kita terima ini, semuanya kita lapaskan dengan alhamdulillah. Kalau ini yang kita lakukan, Allah sudah jamin, Allah sudah garansi. Wahai hambaku, kata Allah, kalau kamu mampu mengucapkan alhamdulillah, ketika kamu dapat nikmat yang kecil maupun yang besar, saya garansi, kata Allah, saya kasih jaminannya, nanti saya kasih hadiah dengan surga. Bapak Ibu sekalian, barangkali mengingat waktu mungkin itu saja yang dapat Ambo sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.